Ibu, Bapak, dan Saudara semua, selamat bertemu lagi dalam Renungan Online. Perang antara Israel dengan Hamas sudah berjalan hampir 2 minggu. Perang itu sungguh sangat berbahaya dan sangat berpotensi melibatkan banyak negara. Awalnya Hamas menyerang Israel pada hari Sabtu 7 Oktober yang lalu dengan roket dalam jumlah ratusan. Kemudian Hamas menyeruak masuk ke wilayah Israel dengan membobol tembok pertahanan, lalu mereka membunuhi warga Israel siapa saja yang ditemukan, sebagian lagi diculik, dijadikan sandera dan dibawa ke wilayah Gaza. Pemerintah Israel tentu tidak tinggal diam. Mereka membalas serangan Hamas dalam skala yang sangat besar. Dan sementara itu 3 negara lain ikut menghantam Israel dari tempatnya masing-masing. Syria, Lebanon, dan Iran dengan memanfaatkan kesempatan. Siapa sebenarnya Hamas itu? Hamas adalah suatu partai politik yang menolak berdamai dengan Israel. Mereka adalah kelompok garis keras yang memandang siapa saja yang berdamai dengan Israel adalah musuh yang harus mereka libas dan hancurkan. Sesudah serangan Hamas ke Israel, Presiden Palestina Mahmud Abbas memberi pernyataan yang mengecam tindakan Hamas. Beliau berkata bahwa Hamas tidak mewakili seluruh rakyat dan pemerintah Palestina. Yang sah dan berhak mewakili pemerintah Palestina adalah PLO, Palestinian Liberation Organization, Organisasi Pembebasan Palestina. Situasi di Timur Tengah memang sangat sulit dan rumit. Hamas tidak diakui oleh pemerintah Palestina sebagai wakil mereka. Mengapa begitu? Sebab bagi pemerintah Palestina, jalan terbaik adalah berdamai dan hidup berdampingan dengan Israel. Sementara Hamas menolak untuk hidup berdamai dengan Israel dan bercita-cita untuk melenyapkan Israel dari peta dunia. Situasi ini menjadi makin ruwet sebab banyak orang mengira perang Israel melawan musuh-musuhnya adalah perang agama. Padahal yang terjadi adalah perang ideologi dan politik. Dengan mengangkat sentimen agama, maka negeri-negeri dengan latar belakang Islam yang kental ikut meradang dan tergerak ikut terjun ke dalam perang di Timur Tengah untuk melawan Israel. Tetapi perhatikanlah beberapa negara yang mayoritas Islam tetap tenang dan tidak terpicu untuk terjun ke dalam perang itu. Sebab memang berpotensi menjadi perang dunia ketiga. Beberapa negara yang sudah gatal untuk ikut terjun dalam perang itu adalah Pakistan yang mayoritas Islam, Irak. Tetapi syukurlah Mesir dan Arab Saudi masih tetap bersikap netral dan menahan diri untuk tidak ikut-ikutan terjun ke dalam perang tersebut. Marilah kita doakan terus supaya perang antara Israel versus Hamas dapat dihentikan dengan gencatan senjata sebab jumlah korban jiwa di kedua belah pihak sudah sangat banyak. Mari kita juga doakan agar negeri-negeri adikuasa seperti Amerika Serikat, Rusia, China dapat ikut mendinginkan situasi, bukan malah ikut-ikutan memanas-manaskan. Saudara, ini adalah renungan dengan tema berapa kali kita harus mengampuni? Berdasarkan Injil Matius pasal 18 ayat 21 hingga 35. Pertanyaan ini diajukan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Ia bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Pandangan Petrus bukannya tanpa alasan. Menurut pengajaran para rabi Yahudi, seseorang harus mengampuni saudaranya sampai 3 kali. Rabi Yose bin Hanina berkata, orang tidak boleh minta pengampunan dari sesamanya lebih dari 3 kali. Rabi Yose bin Yehuda berkata, bila seseorang melakukan pelanggaran 1 kali, maka ia boleh diampuni. Bila melakukan pelanggaran 2 kali, ia boleh diampuni lagi. Bila ia melakukan pelanggaran 3 kali, ia diampuni lagi. Dan untuk yang keempat kalinya, ia tidak dapat diampuni lagi. Di dalam kitab Amos, ada dasar dan alasan untuk memberi pengampunan sebanyak 3 kali.
Amos adalah salah seorang nabi di dalam Perjanjian Lama. Dia menunjukkan serangkaian hukuman terhadap berbagai bangsa karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Amos pasal 1 ayat 3, 6, 9, 11, 13, dan pasal 2 ayat 1, 4, dan 6. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengampunan Allah hanya diberikan untuk 3 pelanggaran. Bahwa Allah akan menghukum si pendosa untuk pelanggaran yang keempat. Sudah pasti tidak ada yang lebih baik hatinya daripada Allah, bukan? Sehingga pengampunan kepada manusia hanya terbatas sampai 3 kali saja. Petrus mengira bahwa dia sudah melangkah cukup jauh, sebab dia mengambil ajaran para rabi yang menganjurkan pengampunan sebanyak 3 kali. Lalu dia mengalihkan 2 dan menambahkan dengan 1 lagi. Sehingga menurut Petrus, dengan 7 kali pengampunan yang ia berikan kepada saudaranya, dia menjadi orang yang hebat, orang yang baik di mata Tuhan. Dan dalam hal ini tentu Petrus menantikan pujian dari Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dia, bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Wah, luar biasa banyaknya. Lalu Yesus menceritakan sebuah kisah tentang seorang hamba yang berhutang pada raja sebanyak 10.000 talenta. Itu adalah jumlah yang sangat banyak. Sampai waktunya tiba untuk melunasi hutangnya, hamba itu tidak sanggup untuk membayarnya. Lalu raja yang tahu akan hal itu, dia menghapuskan semua hutang dari hamba itu. Hamba itu pulang dengan hati yang gembira, tentu sangat senang. Tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan seorang temannya yang berhutang kepadanya sebanyak 100 dinar. Hamba yang sudah dibebaskan hutangnya oleh raja itu menagih hutang temannya yang sebesar 100 dinar itu. Saudara, tahukah kita berapa perbandingan antara 100 dinar hutang temannya itu dibandingkan dengan 10.000 talenta hutangnya kepada raja? Perbandingannya itu sangat besar, yaitu 1:600.000. Lalu hamba itu menagih hutang temannya supaya segera dilunasi. Ketika temannya meminta waktu untuk membayar hutangnya, hamba itu menolak, malah menjebloskan dia ke dalam penjara. Ketika raja mendengar tentang hal itu, dia menjadi sangat marah. Raja berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya padaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Lalu raja itu menyerahkan hamba yang jahat itu kepada para algojo, yang kemudian melemparkannya ke dalam penjara. Saudara, apa arti kisah ini untuk kita semua selaku umat Kristus masa kini? Raja di dalam perumpamaan ini dapat dianggap Allah sendiri, dan hamba yang berhutang itu adalah kita semua. Sungguh tidak dapat dibandingkan kesalahan dan dosa kita pada Allah dengan kesalahan teman kita kepada diri kita. Oleh karena itu, jika Allah mau dan sudah mengampuni kita, maka kita pun harus mau mengampuni saudara-saudara kita. Yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, bukan sebanyak 7 kali kamu harus mengampuni saudaramu, melainkan 70 kali 7 kali. Yang ingin ditekankan di sini bukanlah jumlah atau frekuensi pengampunan yang kita berikan kepada teman atau saudara kita, melainkan intensitasnya. Nah, saudara, masih ingatkah kita dengan Nelson Mandela? Dia adalah presiden kulit hitam pertama dari Afrika Selatan. Selama ratusan tahun, Afrika Selatan menjalankan politik apartheid yang memisahkan kaum kulit putih dan kulit hitam. Nelson Mandela adalah salah seorang pejuang kulit hitam yang menuntut kesetaraan kulit hitam dan kulit putih. Ketika dia menjadi pejuang, berulang kali dia ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, dihina, dipukuli, ditendang, diludahi, diejek, dan sebagainya oleh sipir penjara. Sesudah Mandela terpilih menjadi presiden Afrika Selatan, dia pergi ke penjara di mana dia pernah menjalani hukuman.
Lalu dia mencari si penjara yang adalah orang kulit putih. Dia menyalami, lalu mengampuni dan memeluknya. Dia memaafkan semua kesalahan, dosa-dosa, perbuatan jahat yang pernah dilakukan oleh sipir kulit putih kepadanya sebagai seorang tahanan berkulit hitam. Peristiwa itu sangat mengharukan dan akan tercatat terus di dalam sejarah. Tindakan yang sama dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesudah ia ditangkap, disalibkan oleh para tentara Romawi dan orang-orang Yahudi yang membencinya. Dari atas salib, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Saudara, dunia tidak akan pernah mengalami damai selama keinginan untuk membalas dendam itu kita simpan dan pelihara. Dunia baru akan mengalami damai jika kita sebagai umat Allah siap, rela, dan bersedia untuk memaafkan saudara, teman, atau siapa saja yang pernah menyakiti kita. Marilah kita terus berdoa agar dunia benar-benar dapat mengalami damai sejahtera yang kekal dan lestari. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Engkau mengajar kami untuk hidup saling mengasihi dan mengampuni. Berilah kami kekuatan, kemauan, keberanian untuk melakukan apa yang Engkau minta dan perintahkan kepada kami. Kami mendoakan mereka yang lemah dan sakit, terutama yang sedang dirawat di rumah sakit. Berilah mujizat kesembuhan kepada mereka. Juga untuk keluarga-keluarga yang merawat, menjaga kekasih yang sakit, berilah kesabaran dan kekuatan yang mereka perlukan. Saat ini kami ingin berdoa untuk perang di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan pihak Hamas serta beberapa negeri yang lain. Kami doakan agar perdamaian dapat terwujud dan dialami oleh semua orang. Berilah hikmat kepada para pemimpin negeri-negeri adikuasa untuk bertindak bijak dan tepat, untuk ikut meredakan perang dan mencari jalan perdamaian. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia yang sedang bersiap diri untuk menjalankan dan melaksanakan pemilu beberapa bulan lagi. Kami doakan agar pemilu berjalan damai dan negeri kami tetap dapat bersatu, tidak terpecah belah. Kami doakan agar Engkau menunjuk pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, yang takut akan Tuhan, yang bersedia untuk bekerja keras demi kemajuan negara dan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.